SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan liyaumidin wa ba'd. Teman-teman sekalian, para pemuda sekalian, ahlan wa sahlan. Kita kembali lagi di serial kajian rutin kita, bulanan kajian rutin pemuda. Yang mana di ketiga ini kita sudah melewati 2 sesi atau 2 kali kajian pemuda. Yang pertama kalau masih ingat dulu bersama Ustadz Abu Ubaidah, kemudian yang kedua bersama Ustadz Gema. Dan yang pertemuan ketiga ini alhamdulillah kita kedatangan 2 guru kita, yaitu Ustadz Ayub dan juga Ustadz Abu Ubaidah, yang mana nanti akan memaparkan kepada teman-teman sekalian terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu menggapai puncak tertinggi cita-cita. Dan sebelum itu kami ingin mengenalkan terlebih dahulu terkait program kajian Satnight berfaedah ini. Jadi ini merupakan kajian khusus untuk segmentasi pemuda. Jadi teman-teman pemuda, tapi untuk yang sudah lewat masa mudanya tidak mengapa hadir dan bisa mendengarkan faedah. Ini insya Allah akan diadakan atau sudah diadakan dan akan diadakan setiap hari Sabtu pertama Ba'da Isya dan di Masjid As-Salam ini. Dan untuk yang ketiga ini kita mengangkat tema sebagaimana yang tadi disampaikan, menggapai puncak tertinggi cita-cita. Dan bicara masalah cita-cita, tentu kita semua memiliki cita-cita yang mana masing-masing orang cita-citanya mungkin berbeda. Ada yang mungkin di waktu kecil dulu ingin jadi polisi, ingin jadi dokter dan lain-lain. Dan nanti kita akan bahas berkaitan dengan apakah memang mencita-citakan keinginan cita-cita dunia itu dibolehkan dalam Islam atau bagaimana, kita akan kulik di kesempatan kali ini. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu kedua pemateri kita, Ustadz Ayub dan Ustadz Abu Ubaidah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Jadi nanti insya Allah bergantian Ustadz. Jadi Ana tanya ke Ustadz Ayub, kemudian ke Ustadz Abu Ubaidah, kemudian bergantian seperti itu. Taib, sebelum kita mulai, mungkin Ana ingin lempar terlebih dahulu, cek ke teman-teman sekalian. Antum, cita-cita antum apa? Bismillah. Kalau cita-cita dari kecil sih jadi pengusaha. Masya Allah. Sama kayak Ana ini. Sekarang masih jadi karyawan. Jadi karyawan, tapi Iya. tetap ingin jadi pengusaha? Masih. Insya Allah. Sebelahnya boleh cita-citanya? Saya bapak sudah. Kamu sharingkan cita-citanya? Ya, sampai masih muda. Bismillah. Saya cita-citanya juga sama, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Sama kayak Ana ya. Jadi pengusaha. Tapi berarti mayoritas mungkin cita-citanya bisa di-generalisir jadi pengusaha ya Ustaz ya? Baik, mungkin ada yang bercita-cita ingin menikah lebih dari 1? Angkat tangan, insya Allah dapat hadiah nanti. Cita-cita aja, nggak harus terlaksana. Nggak ada, malu-malu mungkin Ustaz. Kak Wani, aku ya Kak Wani ya. Kawan ya Ustaz ya? Ada kamera soalnya. Nanti bisa di-share ke yang di rumah repot. Baik, insya Allah kita masuk ke pembahasan. Terlebih dahulu, Ana ingin tanya kepada Ustadz Ayub. Jadi begini Ustadz, kita kan tadi sudah ada yang menyebutkan dari teman-teman bahwasanya cita-citanya pengusaha. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bercita-cita ingin menjadi tenaga profesional seperti polisi, dokter, atau kemudian menjadi pengusaha dan pengacara dan seterusnya. Nah, apakah memang cita-cita seperti ini dalam Islam mutlak dibolehkan atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku. Maka jadikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai tujuan. Ini adalah sebagai tujuan, artinya hal-hal
di bawahnya itu semua perantara. Di saat perantara tersebut mendukung untuk kita sampai kepada tujuan, maka bismillah, lakukanlah. Jika perantara tersebut justru menjadi penghalang kita untuk mencapai tujuan kita, maka hentikanlah dan cari jalan lain yang bisa mengantarkan kepada tujuan kita. Seperti layaknya kita naik kendaraan umum, ikhwan. Ya, kalau kita naik bis barangkali dari Surabaya menuju Malang, tujuannya mana? Malang. Perantaranya bis. Naik mobil bisa nggak? Bisa. Naik motor juga bisa. Naik kereta api juga bisa. Ya. Kemudian di saat kita pilih bis, karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang kita senang, kita naik bis. Di tengah jalan bisnya mogok. Kira-kira apa sikap kita? Masih ada alternatif lain. Ternyata ada teman kita telepon, saya mau ke arah Malang nih. Apa namanya? Bawa mobil. Kemudian kebetulan ada yang nawarin motor juga. Atau ada jadwal kereta yang terdekat yang bisa kita jangkau. Apakah kita tetap enggak? Saya nunggu bis ini walaupun mogok, walaupun rusak. Berarti kita telah mengubah hal yang sifatnya perantara menjadi tujuan. Kalau memang perantaranya itu menjadi penghalang kita sampai ke tujuan, ganti. Naik kereta atau naik mobil dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia. Jadi tujuan kita adalah ibadah, dan ketahuilah jamaah sekalian, kalau kita bicara pemuda, ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum 5. Insyaallah ini sudah terkenal ya hadis ini ya. Beliau mengatakan, "Syababika qabla haramik." Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Wa sihhataka qabla saqamik, dan kesehatanmu sebelum engkau sakit. Yang perlu kita garis bawahi di sini jamaah, Rasul mengatakan masa mudamu sebelum masa tuamu, kemudian hidupmu sebelum matimu. Bukankah masa muda ini masuk ke dalam hidup? Ya? Kenapa Rasulullah sebutkan berbeda? Karena di sini Rasulullah ingin menekankan bahwasannya masa muda itu adalah masa yang sangat bisa dicapai segala macam keinginan, dan Rasulullah ingin mengarahkan di sini adalah supaya kita memanfaatkan masa muda kita untuk mencapai tujuan yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan beribadah. Kemudian ada riwayat di dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abil Ahwas, qala Abu Ishaq mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, ightanimu syababakum, manfaatkanlah masa mudamu. Qallama tamurru bi lailah illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Sedikit sekali dari malam-malamku yang aku lewati, jarang sekali kecuali di situ aku telah membaca 1000 ayat per hari di masa mudanya. Wa inni la aqra'ul baqarah fi raka'atin, dan sesungguhnya aku membaca surat Al-Baqarah di dalam 1 rakaat salat. Wa inni la asumu ashhurul hurum, dan sesungguhnya aku ini puasa pada bulan-bulan haram.
bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari di dalam setiap bulan. Wal itsnain wal khamis, dan puasa Senin dan Kamis. Tsumma ta'ala, kemudian beliau membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya dia mengungkapkan ini untuk motivasi, bukan untuk sombong, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Ini boleh. Dan itu semuanya beliau sebutkan ketika masa mudanya. Ya, orang yang sudah tua susah mau baca surat Al-Baqarah di dalam 1 rakaat, iya Pak. Betul, katanya orang-orang kalau masa muda itu masih ada boyok cadangan. Iya. Jadi inilah yang dimaksud bahwasanya manfaatkan masa mudamu untuk hal-hal yang di situ adalah penting bagimu dan bermanfaat bagimu di hari akhiratnya. Bisa kalau khair Ustaz, barakallahu fikum. Kita beralih ke Ustaz Abu Ubaidah. Jadi tadi sudah disampaikan Ustaz Ayub bahwasanya teman-teman sekalian, masa muda ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Tapi sebelum kita beralih ke Ustaz Abu Ubaidah, tadi disampaikan beliau ada 5 perkara yang dimanfaatkan sebelum 5 perkara. Siapa yang bisa menyebutkan? Insya Allah dapat hadiah. Angkat tangan. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Febrianto Ramandes. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Masya Allah. Ya, jadi tadi ada 5 perkara sebelum 5 perkara yang telah disebutkan oleh Ustadz. Bahwasanya perkara yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua itu ada hidupmu sebelum matimu. Yang ketiga ada kayamu sebelum miskinmu. Keempat, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir, kesehatanmu sebelum sakitmu. Insya Allah. Itu adalah 5 perkara sebelum 5 yang disebutkan tadi oleh Ustadz. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, belum. Oh, kira ditutup mau pulang antum. Taib, insya Allah benar ya Ustaz ya? Benar. Bagi siapa Afan? Febri. Taib, nanti Febri bisa ke panitia, nanti store nomor HP, insya Allah dapat pulsa nanti, kiriman pulsa. Masya Allah. Insya Allah. Taib, beralih ke Ustaz Abu Ubaidah. Nah, Kalau bicara pemuda ini kan kalau ada cita-cita tentu mereka mencita-citakan yang tinggi Ustaz. Kadang kan dalam pemikiran juga idealis, jadi menentukan cita-cita itu tinggi. Nah dalam mencapai cita-cita tersebut, itu biasanya mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga, sehingga seluruh kehidupan pemudanya itu untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah sementara kita kan sebagai pemuda atau sebagai seorang muslim juga ada kewajiban untuk menuntut ilmu, kemudian beribadah. Nah ini gimana caranya bisa agar berjalan beriringan antara menggapai cita-cita dan kewajiban ini, Ustaz? ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita itu adalah semacam doa dan harapan. Dan tentu kita semuanya berharap dan berdoa sesuatu yang terbaik untuk diri kita semuanya. Jadi tidak ada masalah orang itu memiliki cita-cita, asalkan cita-citanya yang baik, cita-citanya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kita kepada tujuan yang tadi beliau sampaikan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cita-cita itu ada 2. Ada cita-cita yang diperbolehkan. Selama cita-cita antum diperbolehkan, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, ya terserah. Selama cita-cita yang antum harapkan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Yang kedua, cita-cita yang nggak boleh. Kalau cita-cita yang antum harapkan adalah memang nggak boleh,
cita-cita sebagai misalkan nih sebagai penyanyi misalkan. Nah, ya kita tahu bahwasanya nyanyian dalam Islam nggak boleh. Jadi jangan salah cita-cita. Ya, jangan salah cita-cita. Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyandur, fa innahu la yadri ma yuktabu lahu minal khair." Jika seorang berharap atau bercita-cita, maka lihatlah, selektiflah dalam bercita-cita. Karena dia tidak tahu mana yang nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan atau boleh-boleh saja antum bercita-cita, asalkan cita-cita tersebut cita-cita yang baik, ya. Mau jadi ustadz, mau jadi pengusaha, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apapun, yang paling penting adalah antum menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang bertakwa, yang bermanfaat bagi umat, yang menjadikan profesinya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pengusaha, misalkan tadi mas saya jadi pengusaha, ya mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala cita-cita. Tapi jangan cuma sampai jadi pengusaha tok, mandek di situ saja. Tapi jadi pengusaha yang bertakwa. Karena banyak orang jadi pengusaha, tapi pengusaha yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaya malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-citakan kita, apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, yang paling penting adalah cita-cita tersebut menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk menggapai cita-cita tersebut? Ya, tentu ada beberapa kiat yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama, tentu keikhlasan. Ini nomor intinya, ya. Jadi apapun profesi kita, apapun cita-cita kita nanti, jadikan itu niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niat. Jangan sampai saya pengen jadi, cita-cita saya presiden. Apa jadi presiden? Ben terkenal. Nah, ben terkenal. Kalau cuma sekedar itu saja, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau antum misalkan mau jadi pemimpin supaya saya bisa menegakkan keadilan, menyebarkan agama, masya Allah, gitu kan, membantu orang lebih bermanfaat, ya begitu. Kalau saya pengen jadi dokter misalkan, saya pengen untuk menjadikan profesi dokter saya sebagai pahala bagi saya. Nah itu baru apa? Jos, ya baru mantep cita-citanya. Jadi yang paling penting niat, ya. Apapun cita-cita kita, jadikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau antum punya cita-cita, ini satu faedah penting, ya. Kalau antum punya cita-cita, jangan cuma satu. Idza tamanna ahadukum falyuksir. Kalau seorang di antara kalian itu bercita-cita, berharap, hendaknya cari cita-cita atau harapan yang banyak. Fa innahu yas'alu rabbah, karena dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu cita-cita mana yang dikabulkan. Kalau antum cuma terfokus pada satu cita-cita, nanti ketika cita-cita tersebut nggak tercapai, bisa-bisa stres, galau, bunuh diri, misalkan. Antum pengennya misalkan pengen jadi dokter, ternyata gagal jadi dokter, ya bang, ya akhirnya frustasi, ya bisa-bisa nanti stres, bisa-bisa jadi bunuh diri nanti malam. Persis sama ini karena anak muda ini, ya. Antum kalau misalkan berharap nih cari pendamping misalkan, jangan fokus sama satu orang. Ya Allah, jadikan si akhwat ini misalkan, gadis ini jodoh saya. Jangan, karena belum tentu dia yang terbaik buat antum. Tapi katakan apa? Ya Allah, anugerahkan kepada saya istri yang solehah. Bisa jadi dia, bisa jadi yang lain, gitu loh. Sehingga ketika gagal satu gadis tersebut, bisa jadi Allah akan kirimkan yang lebih baik daripada dia. Gitu.
dalam cita-cita juga begitu, ya. Yang antum jangan fokus, misalkan tadi cita-cita saya sebagai pengusaha. Iya, kalau jadi pengusaha. Kalau misalkan nggak jadi, ya, bisa-bisa nanti malah jadi pikiran. Tapi kalau antum yang penting saya menjadi orang yang bermanfaat, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Apapun nanti saya jadi, apa cita-citanya, apa yang dikabulkan oleh Allah, yang paling penting adalah bermanfaat dan bertakwa kepada Allah. Nah itu. Yang kedua, tentu kunci yang kedua semangat. Kalau antum punya cita-cita, ya harus punya semangat untuk menggapainya. Cita-cita ini jadi pengusaha, tapi turut tok kerjane. Yo, gak iso mas. Ya, harus semangat. Ya, makanya kalau baca biografi orang-orang yang sukses itu nggak ada orang sukses kemudian ceritanya apa malas-malesan, nggak ada. Mereka semuanya apa? Semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Yang ketiga, ini yang nggak boleh kita lupakan juga adalah doa. Sekeras apapun usaha kita untuk menggapai cita-cita, ya, yang menentukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tergiur dengan ucapan orang, ya. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Gak mesti. Ya, betapa banyak orang kerja keras tapi nggak memenuhi hasil yang diimpikan. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan kerja keras kita saja, tapi bersandarlah kepada Sang Maha Kuasa yang menentukan segala takdir yang terbaik untuk kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berdoa, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tentunya adalah ilmu. Kalau antum punya cita-cita, ya berarti harus mempelajari apa yang antum cita-citakan. Misalkan kalau orang punya cita-cita jadi dokter, ya harus belajar ilmu kedokteran. Ya, kalau nggak mempelajari, ya gak iso. Ya, harus ilmu, karena ilmu adalah sarananya. Ya, pengen jadi ustadz, ya berarti belajar ilmu agama. Ya, misalkan apapun cita-cita kita, kuncinya salah satunya adalah apa? Ilmu. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya juga yang kelima adalah ingat akhirat. Ingat akhirat. Jadi apapun cita-cita kita, ingatlah bahwa semua kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Semua profesi kita, semua usaha kita, semua cita-cita kita, ya, di dunia ini hanyalah sementara saja. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah apa? Bagaimana nanti di akhirat. Oleh karenanya, jadikan cita-cita kita adalah jembatan menuju akhirat kita. Jangan melulu cuma dunia. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Tapi kalau cuma sekedar dunia toh, pengen jadi pengusaha, pengen jadi dokter, pengen jadi ini boleh-boleh saja, tapi kurang. Ya, karena berarti kita cuma cita-cita tentang dunia. Ya, jadikan akhirat yang harus selalu kita ingat-ingat. Ya, nah, wallahu a'lam. Akhir Ustaz atas pemaparannya. Baik, sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, seperti biasa, natanya terlebih dahulu kepada para jamaah sekalian. Untuk saat ini, akhwat. Jadi tadi Ustadz Abu Ubaidah menyampaikan bahwasanya ada kiat-kiat untuk menggapai cita-cita. Bisa disebutkan apa yang tadi Ustadz sebutkan. Silahkan, ada mic di akhwat, bisa ajukan tangan. Insya Allah nanti panitia akan menyampaikan mic-nya. Ada? Akhwat ada? Atau ada akhwat dia? Akhwatnya nggak ada. Ada yang mau menjawab, Ustadz? Oh iya. Silahkan.
yang menjawab apa cita-citanya. Ya, bismillah. Untuk kiat-kiat menggapai cita-cita ada 5 yang disebutkan Ustadz. Yang pertama keikhlasan, yang kedua semangat untuk menggapai, yang ketiga berdoa, yang keempat berilmu atau mempelajari apa yang dicita-citakan, yang kelima ingat akhirat. Baik, benar ya Ustadz ya? Masya Allah. Taib. Untuk hadiahnya nanti bisa diambil di Minibut Surabaya Mengaji. Jadi Akh Febri tadi, Ana izin merevisi. Jadi untuk hadiahnya sudah kami siapkan oleh panitia, hadiah fisik bisa diambil di Minibut Surabaya Mengaji. Baik yang ikhwan maupun akhwat, ada Minibut dari Surabaya Mengaji, nanti bisa ambil hadiahnya di sana. Dan untuk pertanyaan, nanti bisa disiapkan pertanyaannya, baik dari ikhwan maupun akhwat, bisa melalui kertas, ataupun kalau mau bertanya secara langsung bisa ajukan tangan, atau mau sharing tentang cita-citanya, cita-cita yang dimiliki itu boleh atau enggak, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz insya Allah. Taib. Berlanjut kepada Ustadz Ayub. Dalam meraih cita-cita, tentunya para pemuda ini kalau yang cita-cita umum ya Ustadz ya, biasanya misal dokter itu kan kalau ingin bercita-cita sebagai dokter tentu melalui proses yang namanya kuliah kedokteran Ustadz. Kalau misal ingin menjadi arsitek berarti kan melalui kuliah arsitek. Nah sementara para pemuda ini ketika kuliah itu dihadapkan dengan banyak maksiat. Di antaranya contohnya ada ikhtilat, kemudian ada mungkin pelajaran-pelajaran mata kuliah yang itu mungkin filsafat yang tidak bisa kita hindari. Nah ketika terjun di masyarakat atau bekerja pun itu juga tidak menutup kemungkinan menjumpai berbagai macam maksiat Ustaz. Misal jadi dokter ada pasien yang lawan jenis, kemudian jadi arsitek ada mungkin di proyek membangun atau menggambar klub malam dan seterusnya. Nah, ini gimana nasihatnya Ustaz? Iya, jadi di dalam menggapai cita-cita seperti yang Ustaz Abu Ubaidah tadi sebutkan, diantaranya adalah ilmu, yaitu menuntut ilmu sesuai dengan cita-citanya. Akan tetapi kendalanya di dalam menuntut ilmu tersebut terkadang ada hal-hal yang menyelisihi dari syariat kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya, kan begitu ya? Seperti tadi jamaah sekalian, kita harus sadar dan menempatkan posisinya pada masing-masing posisi yang tepat. Mana tujuan, mana perantara. Ya. Jadi ketika perantara tersebut menjadi penghalang atau dia tidak bisa menyampaikan kita kepada tujuan, maka gantilah perantaranya. Ya, maka gantilah perantaranya. Maka di dalam hal ini yaitu mungkin ya di beberapa tempat tidak bisa dihindarkan ikhtilat, yaitu campur antara lelaki dan perempuan, atau di sebagian tempat dihadapkan dengan yang disebutkan tadi yaitu ilmu filsafat. Ini bahaya. Ilmu filsafat ini bisa merusak otak kita. Sehingga kita ketika memahami keimanan rusak dengan adanya filsafat tadi. Yang mana keimanan itu adalah metodenya menerima dengan iman dari hal-hal yang gaib, maka dengan filsafat atau orang yang tercampur keimanannya dengan filsafat, dia susah untuk meyakini hal-hal gaib yang datangnya dari Allah dan Rasulnya tadi. Ya. Kalau bicara masalah yang seperti ini filsafat, maka segera tinggalkan. Karena ini adalah benar-benar hal yang menghalangi kita untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi susah di dalam meyakini surga dan neraka. Kita menjadi susah di dalam belajar tauhid asma wa sifat. Kita menjadi susah untuk meyakini hal-hal yang terjadi pada hari kiamat, yaitu iman kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti ini tinggalkan. Ya. Kemudian berbicara masalah ikhtilat. Ini adalah hal yang paling banyak ditemui oleh pemuda kaum muslimin yang sedang menggapai cita-citanya di dalam jurusan ilmu tertentu ya. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, jika
orang tersebut adalah perempuan, yaitu sang penuntut ilmu adalah perempuan ya. Kemudian dihadapkan dengan masalah ikhtilat, maka beliau mengatakan dia harus menghindar secara mutlak. Dia harus menghindar, artinya tidak boleh memilih jalan tersebut. Walaupun hal itu bisa menghalangi cita-citanya. Seperti yang Ustadz Abu Ubaidah tadi sebutkan, maka cita-cita jangan satu. Ya. Cita-cita yang banyak. Ketika ada penghalang di satu bidang tertentu, masih ada pilihan lain, jamaah sekalian. Kemudian, bagaimana dengan halnya ketika orang tadi laki-laki, kalau perempuan mutlak ya tidak boleh. Laki-laki, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan bahwasannya jika dia bisa mengendalikan pandangannya atau tidak takut terhadap dirinya dan gangguan nanti imannya bisa turun, dia tidak takut demikian, maka dia boleh untuk menuntut ilmu di tempat tersebut ya. Yaitu dengan syarat membatasi diri. Karena hasrat orang beda-beda ya. Yaitu hawa nafsu orang berbeda-beda. Ada yang seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ada yang tidak bisa. Maka yang tidak bisa ini haram hukumnya untuk terjerumus atau bergabung di dalam kelas yang di situ terdapat ikhtilat di dalamnya. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh beliau, memandang bahwasannya dengan syarat bahwasannya ilmu yang dia tuntut adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti kedokteran ya, arsitektur dan yang lain sebagainya, maka kaum muslimin juga membutuhkan profesi-profesi yang ahli di bidang tersebut. Wallahu alam. Jadi sekali lagi, jangan jadikan perantara sebagai tujuan dan jangan jadikan tujuan sebagai perantara. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Yang ada sekarang bagaimana prakteknya? Ketika ditegur, siapa namanya, Mbak, contohnya ya, kenapa Anda kuliah di sini? Bukankah ini Anda telah jauh jaraknya, luar kota, safar tanpa mahram, salah satu kendalanya. Ya, kemudian di dalamnya ada ikhtilat. Apa alasannya? Alasannya adalah ini adalah untuk masa depan saya. Ya, seolah-olah masa depannya hanya di dunia saja. Makanya di situ dikatakan ya, dikatakan oleh seorang yaitu syair mengatakan inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadah. Sesungguhnya masa muda yang tergabung dengan luang ya, waktu yang luang dan kemampuan yaitu uang, maka ini akan bisa membinasakan orang tersebut. Ya. Masa muda, kemudian banyak waktu yang luang, kemudian dia punya fulus, punya uang, bisa membeli segalanya. Maka di saat ini dia bisa menjadi penghancur. Artinya apa? Lupa dengan akhiratnya. Dia lebih menikmati masa mudanya dengan foya-foya. Berarti salah itu ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati mana? Masuk surga. Ya. Sama dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka. Allah katakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-anganmu saja, angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, mana buktinya kalian masuk surga? Sama dengan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Muda foya-foya ke tua kaya raya aja belum tentu. Qul hatu burhanakum, mana buktinya? Ya. Taib. Wallahu a'lam.
Tapi Ustaz, mungkin bisa disinggung sedikit Ustaz terkait kalau yang sudah menggapai cita-cita tapi mendapatkan proyek yang haram ini nasihatnya gimana Ustaz? Karena Masya Allah cita-citanya sudah tergapai menjadi arsitektur. Tapi datang proyek ke dia senilai miliaran tapi disuruh bangun klub malam Ustaz. Nah, ini gimana nasihatnya Ustaz? Iya. Jadi gunakanlah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Ya. Yaitu carilah atas segala macam yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ini sesungguhnya nasihat kaumnya Nabi Musa kepada Qarun. Dan ini bisa kita gunakan jamaah sekalian. Carilah atas segala macam yang diberikan Allah kepadamu itu pertama apa? Negeri akhirat. Kita diberikan kemampuan fisik yang sempurna. Ya. Diberikan ilmu yang bermanfaat contohnya, harta yang berlimpah, maka yang kita pikirkan pertama apa? Daral akhirah, keselamatan kita di akhirat. Ini adalah sikap seorang muslim, seorang mukmin. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Itu sifat orang kafir di dunia. Mereka bernikmat-nikmat. Memang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya orang kafir itu. Dan mereka makan di dunia ini seperti makannya hewan. Gimana makannya hewan? Hewan milih enggak halal haram? Enggak ada, sikat semua. Mau punya temannya dia rebut. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus mengetahui posisi diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari yang pertama negeri akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan juga bagianmu di dunia. Bagaimana ketika mendapatkan tawaran yang menggiurkan seperti itu tapi sifatnya haram? Cari negeri akhirat dulu. Katakan pada dirimu bahwasanya ini adalah ujian bagi saya. Saya punya ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, masa saya mau mengkhianati Allah, sang pemberi ilmu tadi? Saya meyakini bahwasanya di luar sana masih ada yang jauh lebih baik dari ini. Ya. Jadi iming-iming dunia yang menggiurkan pertama itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Ketika itu mengandung keharaman. Jangan dikira ketika kita meninggalkan hal tersebut Allah tidak ganti. Ya. Allah akan ganti sesuatu hal yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan la takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut dan jangan sedih. Yakin Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang maha kaya, memiliki seluruhnya. Ini perbedaan antara kita, yaitu orang muslim dengan orang kafir. Nah, Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Baik, ikhwan, tadi disebutkan oleh Ustadz ada dua perbedaan terkait ikhtilat bagi ikhwan maupun akhwat, itu penjelasannya bagaimana? Ada yang bisa jelasin yang disampaikan Ustadz Ayub tadi? Angkat tangan. Tadi dijelasin hukum ketika menuntut kuliah, menuntut ilmu di kuliah, ada ikhtilat, itu kalau ikhwan bagaimana, kalau akhwat bagaimana? Pertanyaan untuk jamaah ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Ahmad Sunaidi. Kebetulan tadi disebut juga kita sebagai arsitek. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Masya Allah. Ya. Untuk ikhtilat tadi dari Ustadz Ayub, ini untuk ikhtilat lebih ditegaskan untuk perantara. Perantara di sini sebagai metode ya. Jadi sebagai niatan untuk menggapai proses dalam bercita-cita yang cenderung dalam bermaksiat. Itu. Lalu untuk sebagai akhwat, jika sang penuntut ilmu sebagai akhwat ini sebaiknya lebih baik dihindari agar tidak menjadi penghalang. Penghalang disebut apa? Jadi penghalang mereka si akhwat ini untuk menentukan masa depan sebagai apa mereka untuk bercita-cita. Lalu ada juga nanti juga jangan jadikan perantara sebagai tujuan. Intinya carilah apa yang ada untukmu hanya untuk keselamatan akhirat.
Ini disebutkan dari periode Nabi Musa kepada Harun. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya tadi? Untuk ikhtilat. Hukumnya aja. Hukum ikhtilat bagi akhwat dan ikhwan. Ya, akhwat tinggal yang ikhwan. Hukum ikhtilat bagi ikhwan di dalam menempuh cita-citanya menuntut ilmu tadi. Hukumnya yang tadi maaf Ustadz, yang akhwat tadi sebaiknya dihindari ya. Kalau untuk yang hukumnya si ikhwan ini ditegaskan jangan sebagai tidak sebagai, maksudnya tidak ditegaskan untuk metodenya jangan dijadikan perantara seperti itu. Iya. Gimana? Jadinya tidak mencarinya hanya untuk keselamatan akhirat. Itu yang tadi saya Taib. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Taib, insya Allah tetap pendapat tadi ya. Ada yang bisa melengkapi yang ikhwan? Siapa dulu nih? Yang ini mungkin. Hukum ahwat itu ketika menuntut ilmu kemudian ada ikhtilat maka harus dihindari dan itu mutlak. Jika ikhwan dalam menuntut ilmu kemudian ada ikhtilat, itu diperbolehkan dengan syarat kalau dia merasa imannya itu kuat dan tidak tergoda oleh syahwat. Dengan syarat juga ilmu yang menuntut ilmu yang dipelajari itu bermanfaat. Terima kasih. Enggak. Taib, jazakumullah khairan, insya Allah mendapatkan hadiah semuanya. Jadi nanti hadiahnya bisa diambil di Minibooth Surabaya Mengaji. Untuk yang ikhwan ada di sebelah sana, untuk yang akhwat ada di belakang. Taib, berlanjut ke Ustadz Abu Ubaidah. Tadi sudah dijelaskan Ustadz terkait menggapai cita-cita, kemudian jika ada halangan ketika menggapai cita-cita seperti ikhtilat, ada tawaran proyek yang haram, itu tadi sudah dijelaskan semuanya. Dan sebagai seorang muslim, ini sebenarnya cita-cita yang hakiki itu apa Ustadz? Apakah memang hanya cukup menggapai cita-cita yang ada di dunia, ataukah ada cita-cita yang lebih penting daripada itu setelahnya di akhirat nanti? Ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau kita mau bercita-cita, bercita-citalah yang banyak. Karena cita-cita itu apa? Harapan dan doa. Idza tamanna ahadukum falyukthir. Kalau seorang di antara kalian berkeinginan, berharap, ya, maka yang banyak sekalian. Fa innahu yas'alullah, karena dia sedang minta sama Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya fokus pada satu cita-cita saja. Ya, yang paling penting adalah saya menjadi hamba yang bermanfaat. Apapun itu, ya, apapun nanti yang dikabulkan oleh Allah SWT dari cita-cita kita, yang paling penting adalah menjadi hamba yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah makanya hadis ini hadis yang sangat penting sekali. Satu, ini memberikan faedah kepada kita agar kita kalau bercita-cita itu yang banyak, jangan hanya fokus pada satu saja. Yang kedua, hadis ini juga memberikan faedah penting bagi kita. Kalau kita bercita-cita, itu kedudukannya seperti doa. Ya, kedudukannya seperti doa. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, doa sekalian yang tinggi. Minta yang mahal sekalian. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta sama Allah SWT, ya, maka mintalah al-firdaus. Firdaus itu adalah surga di tingkatan yang paling tinggi. Surga itu kan bertingkat-tingkat gitu ya, berlevel-level, berkelas, ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah namanya surga al-firdaus. Kata Nabi, kalau kalian berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah yang paling tinggi sekalian. Jangan ekonomi, ya Allah, kasih saya surga, emperannya gak apa-apa, ya, jangan.
Minta sekalian yang tinggi sekalian. Bercita-cita juga demikian. Kalau antum bercita-cita, jangan cuma cita-cita yang rendahan. Bercita-citalah yang tinggi sekalian. Ya, yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba teman-teman ya, mari kita perhatikan sebuah hadis yang sangat menarik sekali. Hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam riwayat Muslim. Sahabat ini, sahabat Rabi'ah ini, seorang sahabat yang biasa menyiapkan air wudhu untuk Nabi, sandal Nabi, ya, ini melayani Nabi lah. Satu saat beliau setelah mempersiapkan air wudhu, sandal dan sebagainya, dan Nabi SAW ingin berterima kasih karena ini salah satu adab ya. Nabi itu kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, dia akan apa? Berusaha untuk membalas kebaikannya. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Rabi'ah, sal, mintalah. Ya, kalau bahasa sekarang, misalkan sampean jaluk opo wis, ya, ditawari sama Nabi SAW. Ya, kebanyakan kita kalau misalkan ditawari seperti itu, biasanya cuma mintanya dunia. Ya, bayangkan misalkan presiden nawari sampean jaluk apa? Paling jaluk sepeda. Ya. Atau minta jabatan, ya kan? Minta ini dan itu. Tapi sahabat Rabi'ah enggak. Apa cita-citanya? Apa yang dia harapkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Masya Allah. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah SAW agar aku bisa menemani engkau nanti di surga. Insya Allah. Luar biasa. Ini cita-cita yang luar biasa nih. Beliau tidak berharap apa? Dunia, tidak berharap harta, tidak berharap wanita, tahta. Bahkan ditanyain lagi sama Nabi, awa ghairu dzalik? Ada permintaan yang lain enggak selain itu? Ya, la innama huwa dzak, itu aja wahai Rasulullah, nggak ada permintaan yang lain, aku jaluk ikut tois. Ya, terus kata Nabi apa? Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau gitu bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Kak sujud tok, kok turu harus sujud. Ya. Ya, maksudnya memperbanyak apa? Sholat. Artinya untuk menggapai cita-cita ya harus dengan usaha juga. Ya, kita pengen surga, ya berarti harus dengan amal soleh. Salah satunya adalah dengan sholat. Jadi teman-teman ya, lihat sahabat tersebut, sahabat Rabi'ah, beliau punya cita-cita, tapi cita-citanya luar biasa, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Ya, bukan hanya sekedar pengen jadi arsitek, pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, walaupun itu juga boleh, bukan sesuatu yang terlarang, ya. Tapi ada cita-cita yang lebih tinggi dari itu, yang dia harapkan. Apa itu? Cita-cita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat kerdil, sangat hina kalau cita-cita kita hanya sekedar apa? Dunia. Karena dunia itu diperumpamakan oleh Nabi SAW, ya, nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya lagi. Ya, diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti bangkai kambing yang cacat. Diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Seenak dan selezat apapun makanan tersebut, pikirkan, toh nanti akhirnya juga jadi apa? Apa wis panganan paling enak Surabaya? Rawon. Rawon setan. Apa? Krawu. Krawu lah gersik lah. Ya. Baik. Coba Mas. Panganan paling enak apa? Rawon, oh Masya Allah, pecinta rawon. Pecel, Masya Allah. Baik, perhatikan.
Seenak apapun makanan yang kita makan, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa? Nanti kita buang ke toilet. Begitu juga dunia kita. Kalau kita cuma sekedar berharap, ya, sekedar sebagai pengusaha, sekedar sebagai dokter, supaya kita populer, supaya kita mendapatkan harta, jabatan, ingat, semua itu hanya sementara. Semua itu akan kita tinggalkan. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita ini menjadikan cita-cita itu sebagai apa? Ya, perantara, jembatan yang mengantarkan kita kepada cita-cita yang paling tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, kesuksesan yang sesungguhnya. Nih, ingat baik-baik. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga. Bukan kesuksesan harta, bukan kesuksesan wanita, tahta, tidak. Karena semua itu hanyalah apa? Hina dan sementara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 atau 183, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Percuma kita sukses dunia, antum jadi presiden terkenal, antum jadi pengusaha terkenal, misalkan. Percuma kalau sejengkal tanah pun di surga kita nggak punya. Ya, padahal surga itu seluas langit dan bumi. Maka jadikan cita-cita yang paling penting itu adalah di surga nanti. Bagaimana saya masuk surga, selamat dari neraka. Karena dunia ini, apa kata Allah selanjutnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Bagaikan fata morgana yang menipu kebanyakan kita. Jadi teman-teman, jadikan cita-cita kita adalah cita-cita apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita menuju, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, akhirat, kehidupan yang agung dan abadi. Itu yang paling penting. Makanya kalau antum perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menggapai surga, akhirat, kata-kata motivasinya sangat luar biasa. Fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah kalian untuk mengingat Allah. Fafirru ila Allah. Larilah kalian menuju Allah. Ya. Wasari'u. Ya. Bersegeralah. Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah. Tapi ketika untuk dunia, Allah hanya mengatakan apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah. Jalan aja. Maksudnya gak usah ngoyo-ngoyo. Sekarang kan kebanyakan orang terbalik. Kalau untuk dunia, ngoyo. Kerja jam 7, habis subuh udah berangkat. Wedi, takut kalau telat. Kok di PHK repot ya, BBM naik bisa. Ya. Nah. Tapi kalau untuk panggilan adzan, sholat, ya, entar. Ini kebanyakan kita sekarang. Harusnya kita harus apa? Membalik. Untuk akhirat itulah yang harus kita kejar. Itulah yang kita harus berlomba-lomba. Itulah yang kita harus bersegera. Adapun untuk dunia, ya sekedarnya saja, secukupnya saja. Jangan sampai ambisi kita hanya sekedar apa? Dunia. Jadikan cita-cita, prioritas utama kita adalah akhirat. Ya. Saya tutup dengan sebuah kisah ya. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah pas duduk-duduk dengan sahabat Nabi yang lain itu ngomong sama yang lainnya, tamannau, bercita-citalah. Jadi Umar bin Khattab malah nyuruh kita untuk bercita-cita karena tadi cita-cita itu apa? Doa dan harapan gitu. Bercita-citalah. Ada yang jawab, saya bercita-cita pengen kalau
seisi rumah ini adalah emas dan perak. Kemudian saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa enggak? Luar biasa itu, Masya Allah. Tanya sama yang lain, ya begitu juga. Bagus sebenarnya cita-citanya. Enggak ada yang tercela. Kemudian apa Umar bin Khattab? Adapun saya pingin seisi rumah ini adalah orang-orang semisal Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, semisal Hudzaifah ibnul Yaman, semisal Salim Maula Abi Hudzaifah, yaitu para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, sahabat-sahabat Nabi SAW yang berjuang untuk agama. Jadi sekali lagi teman-teman, kita boleh-boleh saja untuk bercita-cita, bukan sesuatu yang terlarang. Antum bercita-cita sebagai arsitek, sebagai dokter, mau jadi presiden sekalipun, ya nggak ada masalah, ya. Tapi ada cita-cita yang lebih baik daripada semua itu, yang harus menjadi orientasi prioritas hidup kita, yaitu cita-cita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cita-cita dunia kita itu yang menjadi prioritas utama kita, lalu kita lalai dengan cita-cita yang paling tinggi, yaitu cita-cita surga. Ya, jadikan cita-cita dunia tadi misalkan hanya jembatan saja. Mau saya jadi dokter karena saya pengen profesi saya sebagai dokter ini untuk menjadi tabungan pahala saya nanti dengan membantu orang. Saya pengen misalkan sebagai tadi arsitek, ya, misalkan tadi ada yang arsitek misalkan, ya, karena saya pengen nanti ketika saya nanti ditakdirkan oleh jadi arsitek, mau saya jadi arsitek untuk masjid, pondok, tak gratis no bisa, Masya Allah, gitu ya, luar biasa itu. Saya pengen jadi pengusaha, misalkan, saya pengen setelah nanti jadi pengusaha, ya, misalkan, ya, santri-santri yang di Al-Furqan saya gratiskan, promosi gitu. Misalkan gitu ya. Ini atau kajian-kajian di Surabaya mengaji, saya handle semuanya, ya, konsumsinya. Wah, ini luar biasa nih. Jadi silahkan itu, tapi dijadikan cuma sebagai jembatan saja. Titik akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, bagi akhwat, pertanyaan bagi akhwat sebelum kita berlanjut ke berikutnya. Tadi disebutkan bahwasanya ada sahabat Nabi yang diberikan pertanyaan kepada oleh Nabi, sahabat Rabi'ah, itu ada hadis. Silakan dijelaskan kembali hadis yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Ubaidah. Hadis tentang sahabat Nabi, sahabat Rabi'ah. Ada yang mau jawab? Ada yang mau menjawab, Ustadz? Assalamualaikum. Hadis yang menerangkan tentang ketika sahabat Rabi'ah ditanya, kamu ingin apa? Kemudian dijawab, saya ingin bersama dirimu di jannah nanti. Begitu Ustaz. Belum lengkap ya Ustaz? Nah. Ada lanjutannya lagi? Ya. Saya separuh ya, saya koma yuk. Kemudian ditanya lagi, Ya. ketika adakah keinginanmu lagi? Beliau menjawab tidak ada. Intinya begitu Ustaz. Kemudian? Tidak ada. Dijawab sama sahabat Rabi'ah itu tidak ada. Ya, terus Nabi mengatakan apa? Senengannya koma. Kemudian bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan banyak bersujud. Dengan banyak bersujud. Nah, benar ya. Siap. Baik, barakallahu fikum, bisa mengambil hadiah di Minibooth. Baik, itu tadi pembahasan berkaitan dengan tema pada malam hari ini, menggapai puncak tertinggi cita-cita. Jadi ternyata setelah kita ketahui bersama dari pertanyaan pertama sampai terakhir tadi, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ustadz Abu Ubaidah, bahwasanya cita-cita tertinggi kita sebagaimana sesuai dengan tema kita, yaitu menggapai surga. Jadi apapun cita-cita teman-teman, mungkin pengen jadi polisi, mungkin pengen jadi dokter, pengen jadi arsitek dan tenaga profesional yang lain, jangan sampai lupakan bahwasanya cita-cita tertinggi seorang muslim adalah menggapai surga. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, nanti tanya jawab bisa via kertas maupun bisa langsung acungan tangan. Sedikit memberitahukan kepada para teman-teman sekalian terkait Minibooth. Jadi
di Daurah Surabaya Mengaji, di kajian Surabaya Mengaji sekarang ada mini booth di Ikhwan dan Akhwat. Nah, mini booth ini apa? Ini merupakan program baru dari Surabaya Mengaji, yaitu di sana insya Allah akan dibagikan secara gratis, ada stiker gratis, kemudian ada majalah gratis, majalah dakwah gratis, terus ada buletin dakwah gratis, yang mana teman-teman yang hadir bisa mengambil secara gratis di mini booth. Kemudian di mini booth juga ada brosur-brosur dari Surabaya Mengaji, ada total 6 brosur kalau nggak salah, itu menggambarkan program-program dari Surabaya Mengaji. Jadi program Surabaya Mengaji itu tidak hanya kajian dan juga daurah, ada program yang lainnya, ada makan gratis, kemudian ada wakaf kreatif, ada juga akhirat saving box. Nah, teman-teman kalau misal mau mengetahui bisa diambil brosurnya di mini booth. Dan di situ juga ada kesempatan untuk mendukung dakwah Surabaya Mengaji juga, ada juga dibuka kesempatan untuk menjadi donor tetap, ada yang mau mengambil kaleng akhirat saving box, itu ada di mini booth. Jadi nanti kami anjurkan untuk setelah kajian ini baik ikhwan maupun akhwat bisa mengambil apa yang kami bagikan gratis di sana, yaitu stiker, kemudian majalah, kemudian buletin, dan juga bisa mengetahui brosur-brosur yang tersedia di mini booth. Baik, berlanjut ke pembahasan kita di malam ini. Bagi yang ada pertanyaan bisa langsung acungkan tangan dari ikhwan, silakan. Insyaallah. Yang pojok terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, sebenarnya nama saya Sadam. Saya mau bertanya Ustaz ya, tapi agak bercerita panjang dikit, nggak apa-apa ya? Anda kebetulan mahasiswa semester 3 yang memiliki cita-cita untuk bisa menjadi seorang pengusaha atau bisnismen gitu Ustaz. Yang tujuan saya adalah saya rintis di kota Surabaya ini sendiri setelah lulus S1. Tetapi orang tua saya berkata kepada saya bahwasanya setelah lulus S1 nanti kamu cari beasiswa dulu ke luar negeri gitu untuk lanjut S2. Jujur aja saya berat Ustadz, bukan karena apa-apa, tapi karena saya takut untuk jauh dari orang tua saya. Karena saya bisa di titik yang saat ini, itu saya yakin sekali bukan karena kepintaran saya atau karena saya, tapi karena doa orang tua saya. Yang saya selalu bisa bersama orang tua saya bisa tertawa bersama orang tua saya, lalu saya juga bisa berbakti kepadanya, terlebih saya yakin sekali sering untuk menyakiti hatinya. Bagaimana jika saya harus jauh? Saya takut tidak bisa melakukan hal itu semua dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal itu ketika saya jauh. Gitu, saya harus bagaimana Ustaz ya? Struggle atau usaha bisa membuktikan bahwasanya di Surabaya ini saya bisa sukses tanpa harus jauh gitu. Nggak pakai jauh dari mama gitu, atau ya saya ngikutin orang tua saya dulu, bahwasanya saya harus mencari beasiswa dan jauh dari orang tua. Mungkin sekian pertanyaan saya. Jazakallahu khair. Baik, antum bertanya ke Ustadz Ayub atau Ustadz Abu Waidah, akhi? Loh, arahnya ke beliau. Fadal Ustaz. Wajahnya mengarah ke beliau Ustaz. Fadal Ustaz. Ya, ngelirik dua-duanya tadi. Antum Ustaz. Mata satu ke saya, mata yang ketiga. Fadal Ustaz. Antum Ustaz. Jadi pertanyaannya bisa disimpulkan bahwasanya S1-nya di Surabaya, kemudian nasihat dari orang tua ingin S2 di luar, tapi antum pengen berbakti ke orang tua, kemudian pengen berbaik kepada orang tua. Gimana Ustaz nasihatnya Ustaz? Kemana beliau ya? Fadal Ustaz, siapa Ustaz? Untuk Aku dulu belum nanti, sweet Ustaz, sweet. Nanti saya yang melengkapi deh. Oh iya, beliau apa? Yang melengkapi beliau, saya mukadimah aja. Siap. Fadal Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tafadhal Ustaz. Mukadimah beneran berarti. Nah, ya jadi Mas siapa tadi? Sadam, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu antum di dalam segala hal dan meluruskan niatnya. Jadi di dalam meneruskan cita-cita juga dilihat ya. Jadi apakah di dalam perjalanan tersebut ada hal-hal maksiat yang terkandung di dalamnya atau tidak. Yang pertama, kemudian apakah dengan meneruskan cita-cita tadi bisa melalaikan kita
dari mengingat akhirat yang itu merupakan tujuan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, teman. Bagaimana sekitar kita? Luar negeri itu di mana? Kan begitu ya. Negeri Islam atau negeri kafir? Ya. Kata Rasul SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Ya. Ketika hal tersebut ada di dalam perjalanan kita yang ingin melanjutkan cita-cita kita, maka tinggalkan. Saya sarankan untuk tidak melanjutkan ketika ada hal-hal seperti itu. Ya. Adapun orang tua, kita bisa kasih pengertian dari hati ke hati, tunjukkan akhlaknya, ya. Kemudian sampaikan tadi yang antum sampaikan bagus sekali ya. Saya merasa berat ketika jauh dengan ibu atau ayah. Saya masih ingin berbakti kepada kalian berdua dan sampaikan kalimat-kalimat yang lembut, kemudian akhlak yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu antum di dalam segala urusannya. Tafadhol Ustaz. Khair insyaallah. Ngelengkapi itu nggak banyak biasanya. Taib. Ikhwan, salah satu keindahan syariat Islam, Islam itu tidak benturan antara satu dengan yang lain. Ketika Islam menganjurkan kita misalkan untuk menuntut ilmu, pasti tidak benturan dengan perintah juga untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk bisa menggabung dua-duanya. Berbakti kepada orang tua juga untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah perintah orang tua. Perintah orang tua selagi memang bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berupaya terlebih dahulu untuk apa? Untuk mewujudkan harapan tersebut. Tapi kalau sekiranya ya anjuran dari orang tua tersebut justru malah bisa menggerogoti iman kita, misalkan ya tadi nyuruh misalkan ambil beasiswa S2 tapi ternyata di barat misalkan. Nah, yang nanti kita khawatir kalau antum ke sana justru bukan tambah baik, tambah rusak. Maka memprioritaskan keimanan, akidah, agama tentu jauh lebih utama. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan secara matang. Kan tadi belum tahu. Yang penting kan pokoknya kata orang tua apa? Cari beasiswa. Soalnya wes pegel kayak nanggung. Ya, jadi cari sing gratisan. Solusinya antum cari beasiswa ya, sing gratis, tapi nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia juga banyak beasiswa. Atau kalau ke luar negeri cari yang aman, Ada kok S2 misalkan di Saudi misalkan, ada yang jurusan kedokteran, jurusan kimia sekarang juga sudah dibuka. Ya, atau paling tidak ya negeri-negeri Islam seperti Malaysia misalkan, itu masih lumayan. Tapi kalau misalkan ke luar negeri yang nanti negeri tersebut negeri barat yang bisa nanti merusak agama kita, akidah kita, bisa-bisa nanti pulang dari sana ya justru malah kita keluar dari agama Islam ya, maka tentu itu tidak disarankan. Bagaimanapun agama harus dinomorsatukan, ya harus dinomorsatukan. Makanya tidak boleh seorang taat kepada orang tua kalau sampai berlawanan, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Gak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian kita durhaka kepada orang tua kita. Allah tetap menekankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa.
tetap berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ya, walaupun dia nyuruh, jangan taati pada perintah yang salah itu saja. Tapi tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi kalau misalkan nyuruh seperti tadi misalkan ya lihat dulu tadi ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz, lihat dulu luar negeri yang mana dulu gitu kan. Kalau bisa itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa yang paling penting bagi kita itu adalah dimanapun kita berada menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang berbarokah. Itu yang harus menjadi acuan kita. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan saya berbarokah dimanapun aku berada. Entah di sini, di Surabaya, mau di Jakarta, mau antum di Papua, mau di Sumatera, di Kalimantan, atau di luar negeri. Yang penting adalah antum menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berbarokah, ya, yang bisa mengantarkan antum menuju surga. Itu yang paling penting. Intinya jangan dibenturkan antara berbakti kepada orang tua sama menuntut ilmu. Apalagi kalau cuma menuntut ilmunya bukan sesuatu yang fardhu ain. Bukan sesuatu yang fardhu ain. Ya, utamakan berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk akhwat, bagi yang ada pertanyaan. Insyaallah ikhwatnya banyak. Akhwat, silakan ancungkan tangan, bisa langsung tanya secara langsung dari mic. Bismillah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau menanyakan Ustadz, sebagai seorang ibu, apakah apa yang harus kita persiapkan untuk memfasilitasi dan untuk mempersiapkan putra-putri kita agar menjadi pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Beliau dulu, tadi Ana dulu. Salah satu aja, satu pertanyaan satu aja. Oh iya, Betul. khair insyaallah. Taib, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu untuk ya mempersiapkan anaknya menjadi pemuda yang bermanfaat gitu ya? Taib, yang paling utama tentu pertama doa. Coba mintain ke panitianya. Doa, karena yang menentukan arah anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Ya, yang menjadikan anak kita nanti bagaimana ke depan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah doakan, terutama doa orang tua itu kan doa yang mustajab. Maka hal yang paling penting adalah doa dari orang tua, terutama doa seorang ibu. Karena yang paling sayang kepada anak adalah orang tua, terutama seorang ibu. Ya, Nabi SAW mengatakan salah sudah awatin la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anak-anaknya. Jadi sebagai seorang ibu yang paling dipersiapkan pertama doa. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah ilmu. Makanya seorang ibu, ya, seorang ibu bahkan sebelum dia nikah yang paling penting adalah ilmu. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Tidak mungkin dia menjadi istri yang solihah, bahkan ibu yang solihah, kecuali kalau dia belajar ilmu agama. Karena dialah yang nanti mengarahkan anaknya. Mengarahkan anaknya nanti bagaimana, itu adalah peran ibu. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Kata seorang penyair, ibu itu adalah madrasah pertama. Sebelum disekolahkan ke sekolah-sekolah yang lain, ibu adalah sekolah pertama. Jika kamu mempersiapkan ibu dengan baik, kamu telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Jadi hal yang paling inti adalah ilmu bagi seorang ibu. Karena dialah yang nanti mengarahkan anaknya, mau disekolahkan di mana. Anak kadang nurut sama orang tua. Orang tua yang ngerti, oh ini diarahkan seperti ini. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu di atas fitrah. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani. Kemudian yang ketiga tentu finansial. Ya, yang namanya orang menggapai cita-cita ya butuh modal. Ya, apalagi kalau misalkan
cita-citanya anaknya pengennya jadi dokter, ya masuk jurusan kedokteran, larang, berarti harus nyiapkan duit banyak kan gitu, ya. Pengen murah ya golek sing gratisan. Nah intinya itu harus apa? Harus dipersiapkan juga, ya, dengan mempersiapkan, insya Allah dengan banyak doa, dengan kemudian kita ilmu arahan dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah kita modali juga, karena itu masuk dalam bagian nafkah kepada anak, nafkah kepada keluarga, insya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan harapan kita untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari ikhwan, ada yang melalui kertas bertanya. Ana seorang pelaut. Diketahui kehidupan pelaut identik dengan minum khamar dan judi. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin di atas kapal jika mendapati teman atau kru yang melakukan hal haram tersebut terkait tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita minkum al-munkar falyughayyirhu biyadihi." Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila tidak mampu maka diubah dengan lisan, dengan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan jika tidak mampu maka diingkari di dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka dari hadis ini kita bisa posisikan diri kita ketika melihat kemungkaran. Kalau tadi disebutkan sebagai pimpinan, ya, maka pimpinan di sini adalah posisi yang pertama, dia bisa mengubah dengan tangannya. Karena Rasul SAW derajat pertama mengatakan falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan tangannya, yaitu dengan dia memanfaatkan posisinya yang didengar oleh bawahannya. Atau seorang suami, ya, itu memiliki posisi yang tinggi di dalam rumah tangga, maka dia tidak boleh membiarkan kemungkaran di dalam rumah tangganya yang dilakukan anak dan istrinya. Begitu juga yang ditanyakan tadi, seorang pelaut apabila dia berada pada posisi pimpinan, maka ubah dengan tangannya kemungkaran tadi. Maka itu adalah hal yang menjadi kewajiban. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, untuk ikhwan ada yang mau bertanya secara langsung? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Abu Ubaidah sempat menyinggung keikhlasan dalam kiat-kiat menggapai cita-cita. Jadi saya itu sering ada bisikan atau kekhawatiran Ustadz. Kalau niat saya itu gak benar, dan itu sangat sering membuat saya khawatir bahwa saya itu gak ikhlas atau riya Ustadz. Maka saya nyari di YouTube dan website tentang ciri-ciri riya dan bagaimana cara terhindar darinya Ustadz. Dan kalau boleh disimpulkan, caranya yang pertama mencari tahu balasan Allah terhadap pelaku riya. Terus yang kedua, kalau mau beramal ya beramal aja dengan harapan mengharapkan ridho Allah. Nanti kalau ada potensi riya di dalam hati seperti bisikan setan dan lain sebagainya, ya kita tinggal tepis saja dan kuatkan lagi niat kita. Terus yang ketiga, berdoa, karena memang ikhlas itu berat. Nah, tapi sewaktu saya, ya, pada poin pertama kan saya ini kan kesimpulannya mencari tahu efek buruk riya Ustadz. Nah itu justru membuat saya lebih khawatir gitu Ustadz, karena memang berat, kayak afwan kalau salah Ustadz, kayak ada hadis kalau gak salah Ustadz, afwan kalau salah, ada yang orang jihad tapi masuk neraka karena dibilang pengen dibilang pemberani gitu-gitu Ustadz. Jadi malah tambah takut gitu, tambah khawatir Ustadz. Nah, ya intinya gimana caranya kita benar-benar terbebas dari riya, dan kalau ada kayak potensi riya itu kita gimana caranya tahu ini memang kita riya atau memang
kekhawatiran yang berlebih atau was-was gitu Ustaz. Afwan juga kalau agak menyimpang dari pembahasan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Masya Allah. Ya, memang masalah ikhlas, masalah menghindarkan diri kita dari riya, ini adalah masalah yang sangat berat. Jangankan kita, orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang mulia, ulama, ya bukan orang kaleng-kaleng nih, ini ulama besar yang disebutkan dalam biografinya, kana Sufyanu idza tadzakkara al-akhir balad dam. Adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila beliau ingat akhirat sampai kencing darah. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, kesolehannya, keilmuannya, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada apa? Menata niat saya. Ini yang paling berat. Sebagian ulama yang lain mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Memang godaan dalam masalah keikhlasan ini luar biasa. Apalagi antum yang punya cita-cita tadi, wah itu godaannya besar tuh. Ya, mau jadi misalkan pengusaha, mau jadi arsitek, kadang-kadang ada godaan juga tuh. Mau jadi ustadz, wow, biar terkenal nanti, ya, fansnya banyak, ya, nah dan lain sebagainya, ya. Maka wajar kalau misalkan antum khawatir dari riya, ya memang harus khawatir. Bagus kalau kita punya kekhawatiran terhadap riya, itu bagus malahan. Kalau nggak khawatir sama riya, ini bahaya malahan. Kita semuanya harus khawatir, harus takut. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita, ketakutan kita justru malah menjerumuskan kita kepada was-was, menjerumuskan kita kepada untuk tidak bersemangat dalam beramal soleh. Gara-gara takut riya, akhirnya gak sholat jamaah. Wedi aku kok riya, aku gak sholat di masjid. Nah, ini gak boleh malah. Karena apa? Karena itu berarti ketakutan, was-was yang kebablasan. Karena sampai menghalangi antum dari amal ibadah. Terus bagaimana? Lanjut untuk beribadah. Adapun was-was, adapun godaan, riya, maka kita harus melawannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan apa? Ya, memberikan hidayah kepada jalan kami. Maksudnya kami akan mudahkan. Ya, kita akan dimudahkan asalkan kita berusaha. Bagaimana cara menepis riya? Ya, pertama tentu dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan keikhlasan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap amal kebajikan, ikhwan, selalu kita tekankan doa. Karena doa itu adalah kunci semua kebaikan. Jangan pernah mengandalkan kepada kehebatan kita. Karena kita itu adalah lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu orang-orang yang fakir, butuh sama Allah SWT. Gak usah sombong. Ya, ini yang pertama, minta sama Allah SWT supaya kita diberi keikhlasan, dihindarkan dari riya. Yang kedua adalah, ya, kalau ada godaan-godaan tersebut, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu dari setan, was-was dari setan. Ya, kemudian meludah. Ya, ta'awud. Ya, karena yang kita hadapi ini adalah setan, nggak kelihatan gitu loh. Maka kita bergantungnya sama Allah, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau orang kita jotos gitu enak. Ini setan yang kita hadapi, nggak kelihatan. Ya, maka bergantungnya yang paling utama sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara supaya kita melawan riya tadi yaitu apa? Kita berusaha beribadah itu secara rahasia.
Sebisa mungkin. Sebisa mungkin amalkan amalan-amalan yang tidak diketahui banyak orang. Itu salah satu nasihat penting dari sahabat Zubair bin Awam. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Zubair bin Awam. Beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat bagus, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amali shalih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, yang tersembunyi, maka lakukanlah. Jadi kalau kita bisa beramal soleh itu nggak diketahui banyak orang gitu ya, sembunyi-sembunyi saja, sifatnya rahasia, itulah yang harus kita lakukan. Dan dikatakan oleh Al-Khuraibi, kanu yastahibbuna ayyakuna lirrajuli khabi'atun min amali salih la ta'lamuhu zawjatuhu wala auladuh. Dahulu para ulama ussalaf menganjurkan supaya orang itu punya amalan rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya bahkan anak-anaknya. Dan inilah teman-teman sekalian ya, rahasia kelezatan iman para ulama ussalaf. Kenapa ulama-ulama salaf dulu pernah bisa merasakan lezatnya iman? Ya, sampai mereka mengatakan ya, sesungguhnya di surga ini ada surga dunia. Siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak memasuki surga di akhirat. Yaitu kelezatan iman, kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang di antara mereka, Ibrahim bin Adham, mengatakan, ya, andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kelezatan iman dalam hati ini, kebahagiaan, ketenangan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Kenapa mereka bisa begitu merasakan lezatnya iman? Salah satu rahasianya adalah apa? Karena mereka punya amalan rahasia. Ya, kalau sholat kita juga sholat. Kalau mereka puasa kita juga puasa. Kalau mereka baca Quran kita juga baca Al-Quran. Tapi kenapa kita tidak merasakan lezatnya iman seperti yang dirasakan oleh ulama-ulama dahulu? Ya, karena masalah tadi amalan rahasia. Jadi kalau bisa kita beramal itu adalah yang rahasia. Makanya teman-teman yang di balik layar itu malah bagus tuh. Ya, yang beramal di balik layar, maksudnya nggak ketahuan gitu. Kalau yang di depan layar ini godaannya besar. Jadi ustadz itu godaannya gede, Mas. Ya, karena ada kadang-kadang seperti itu juga. Sama saja, wah nanti biar terkenal. Tapi kita harus apa tadi? Harus berjuang. Ya, harus berdoa kepada Allah SWT, harus melawan. Ya, jangan kemudian menyerah, pasrah, ya, dengan godaan tersebut sehingga malah memutuskan semangat kita dalam beribadah. Ya, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau khawatir bagus, khawatir riya bagus. Memang kita semuanya harus takut. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita justru malah menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai menghalangi dari ibadah kepada Allah, berarti itu adalah keberhasilan setan. Ya, keberhasilan setan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari majelis kita pada malam hari ini. Jadi bagi ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di majelis ilmu Surabaya Mengaji atau majelis ilmu yang lainnya di kesempatan berikutnya. Taib, demikian barakallahu fikum jami'an. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kedua ustadz guru kami, Ustadz Ayub dan Ustadz Abu Ubaidah atas waktu dan ilmu yang disampaikan. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid As-Salam dan juga tim dari Surabaya Mengaji yang sudah bertugas pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali untuk program kajian pemuda ini insya Allah rutin. Jadi tiap bulan sekali, tiap awal-awal bulan di hari Sabtu malam. Dan untuk program lainnya juga ada daurah rutin tiap Ahad. Kemudian ada kajian rutin tiap hari Rabu, Kamis. Dan nanti insya Allah akan buka lagi satu kajian rutin membahas kitab-kitab ulama. Jangan lupa juga ikuti seluruh media sosial Surabaya Mengaji untuk mendapatkan informasi dari Surabaya Mengaji. Dan kami ingatkan kembali untuk mini booth. Jadi bisa mengunjungi mini booth setelah pulang ini. Ada hal yang kami bagikan gratis di sana dan juga bisa mengetahui brosur-brosur dari Surabaya Mengaji. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.